Contoh adab lebih penting daripada ilmu, karena orang berilmu belum tentu beradab. Orang begitu ntar meninggalnya dikubur pakai playdoh, mau? Saya mah nggak mau. Di bapak mending pulang dah, pulang sana, ngumpet di samping hordeng, bikin malu keluarga. Efek sampingnya nanti anak-anak kau, keturunan kau pun akan digitukan sama orang. Kau percayalah, kau tengok aja, ku tunggu kapan kau turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan menyimak beberapa komentar para netizen untuk Gus Miftah yang telah menghina tukang penjual es teh manis. Bagaimana komentar mereka? Langsung saja kita simak videonya. Gus, lu ceramah pakai kacamata gelap lo, kayak Om Deddy mau podcast tengah lo. Kacamata lu kegelapan, jadi nggak kelihatan tuh harga diri orang. Tapi Gus ini maksudnya ngelawak guys ya, nggak usah dihujat, jangan dihujat, ketawain aja sambil nyewa ninja, tebas dah diem-diem gitu, nggak usah dihujat, capek. Itu juga temennya sebelahnya ngakak banget, ngakak, emang lucu banget ya pak? Iya, buset, bye-bye rahang lu nyangkut, ntar mangap mulu lu kayak logo Hokben, mau? Jangan. Tapi BTW nih Pak Gus nih ngomong kayak lancar ya, kayak orang habis minum Yakult. Lancar banget gitu. Kayak yang sering ngolok-ngolok orang, kayak yang sering menghina orang yang dibalut dengan kata bercanda gitu. Sering ya Pak? Jangan gitu apa? Katanya kalau orang begitu ntar meninggalnya dikubur pakai playdoh, mau? Saya mah nggak mau. Di bapak mending pulang dah, pulang sana, ngumpet di samping hordeng, bikin malu keluarga. Tahu kalian berita yang lagi rame ini, tentang si Gus-Gus ini. Gus-Gus ini yang mengolok-olok tukang es teh. Kalau kau bikin tadi itu di Tanah Batak ceramah kau kayak gitu, kau olok-olok tukang es teh di Tanah Batak. Es teh itu ke muka kau, Gus, biar tahu kau, Gus. Iya ampun, belum selesai kita sama Agus ini datang lagi kau, Gus-Gus. Baru dikasih jabatan dikit udah tinggi kali kau, Gus. Astaga. Belum lagi kiri kanan kau itu ketawa-tawa. Aduh, kalau di Batak kau udah dijambain mama-mama Batak kau kayak gitu kau. Astaga. Tinggi kali kau, Gus. Jujur teman-teman, yang paling aku benci kali, yang paling aku palak dan jijik kali, macam muka kata, ku tengok jelebok kata, itu ini yang paling ketawa. Kau bayangkan kalau itu bapak kau bayangkan kalau itu mama kau. Kala-kala binatang kau bikin, sumpah aku. Otaknya kemana? Ini ada orang lagi jualan, kok goblok-goblokin. Ya Allah ya Rabbi. Kita tuh minimal ya, salah satu yang sering diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, afala ta'qilun. Mana otak kau? Jangan sementang kau naik jabatan, jangan kau berada di atas. Bos, gak semua orang akan di atas selalu. Gak semua orang akan di atas. Efek sampingnya nanti anak-anak kau, keturunan kau pun akan digitukan sama orang. Kau percayalah, kau tengok aja, ku tunggu kapan kau turun. Contoh adab lebih penting daripada ilmu, karena orang berilmu belum tentu beradab. Jangan sampai ilmu tinggi tapi adab nggak punya. Kebanyakan orang berilmu semakin tinggi ilmunya, semakin angkuh hatinya. Tapi kalau orang beradab, semakin tinggi adabnya, semakin rendah hatinya. Orang berilmu kadang masih mau merendahkan orang lain, tapi kalau orang beradab nggak akan pernah mau menghina atau merendahkan orang lain. Orang berilmu masih bisa sombong, tapi kalau orang beradab nggak akan pernah sombong. Catat. Mang lucu ya? Lucu. Sama saya tidak menganggap diri saya lebih baik daripada orang ini. Enggak. Cuman Anda ini dianggap orang yang besar di negeri kita. Bapak penjual es teh ini, emang dia bukan orang yang besar di negeri kita ini. Tolong, jangan direndahkan begitu. Memang dari dulu saya nggak ada expect sama orang ini. Hari ini saya sakit hati banget ngeliat postingan ini di mana-mana. Ini bukan orang tua kita ya, tapi sakitnya itu kerasa banget gitu. Dan yang bikin saya sakit hati lagi, yang ngomong begini itu adalah tokoh agama. Yang pengikutnya banyak, yang bakal banyak dicontoh orang. Ini kita nggak ngomongin golongan-golongan ya, mau NU, Muhammadiyah atau apapun itulah. Tapi kita udah ngomong soal etika sama adab kan ya. Dan ini adabnya aja udah nggak ada. Aslinya orang ini udah banyak banget kontroversi ya. Cuman saya nggak peduli, nggak ikut campur. Cuman kali ini kayak sakit hati banget, kayak pengen speak up dan buat
pengikut-pengikutnya juga sadar gitu loh. Gus yang namanya Gus bermasalah mulu. Kenapa sih heboh aja beberapa minggu belakangan yang ada Gus-Gusnya bermasalah mulu, ha? Emang kenapa sih jualan es teh halal dia nggak ganggu orang. Ya tapi kan ada klarifikasinya gitu. Ya tapi kan ujung-ujungnya tetap dibeli. Bukan masalah dibelinya ganteng, dibeli ngehargain orang, bisa nggak? Kalau nggak bisa ngehargain, tutup mulut lo. Nggak mungkin bapaknya nangis di situ, nggak mungkin. Sedih pasti, serius. Kalau kalian perhatikan raut wajahnya itu pasti sedih. Lalu yang ketiga, kalian perhatikan orang-orang di kanan kirinya. Tertawa seolah-olah kayak bercanda seperti itu pantas. Padahal nggak pantas sama sekali, serius. Itu totalnya berapa semua? 100.000. Oke. Semuanya boleh ambil itu ya. Yang mau ambil aja. Sampean melon joget ya mas. Gak usah bakulan. Tolong ya. Makasih ya mas. Saya aku mau ngerti sampean dagangannya wis dibujuki. Semoga laris terus ya. Sehat selalu ya. UMKM milik saudara kita sendiri, ya sesekali perlu kita ramaikan, walaupun kadang-kadang kita tidak haus, kita tidak lapar, tapi ketika ngelihat saudara kita ini usahanya maju, itu kita ikut merasa bahagia. Toh nanti kalau mereka sukses juga uangnya akan kembali kepada agama Islam. Maka jangan segan meramaikan, menyemarakkan dan membahagiakan saudara kita dengan membeli barang dagangannya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dan berkah berlimpah bagi para pejuang nafkah yang bekerja keras di jalan Allah lewat pekerjaan apapun yang halal. Karena sesungguhnya pekerjaan apapun yang halal tidak layak untuk digoblok-goblokan dan tidak layak untuk direndahkan. Sebagaimana Rasulullah telah mencium tangan yang kapalan dan keras, yang kasar karena bekerja di Madinah. Juga bahwa Rasulullah menyatakan pekerjaan yang membuat kelelahan di malam hari, yang tubuhnya kesakitan, kepayahan, maka itu menggugurkan dosa-dosa yang tidak bisa digugurkan dengan salat, puasa, ataupun istighfar. Berkah selalu untuk semua pejuang yang mungkin dagangnya belum laris, yang mungkin dagangnya belum laku, tetap semangat. Karena sesungguhnya Allah bisa meninggikan derajat seseorang dengan cara yang luar biasa. Dan dia bisa merendahkan derajat seseorang dengan cara yang juga luar biasa. We listen and we don't judge. Sebenarnya Gus, pertama kali gue ngeliat lu, itu gue kebingungan. Lu beneran ustadz atau dukun? Soalnya tampang lu kayak dukun. Kayak nggak ada auranya. We don't judge. Listen and we don't judge. Biarpun kita berteman nih Gus, tapi gue sebenarnya nggak pernah denger ceramah lu. Soal gue mikirnya nggak ada isinya, kayaknya lu kosong gitu. We don't judge, oke? Okay? We listen and we don't judge. Nah, nih gue terakhir. Waktu lu yang ngata-ngatain tukang es teh manis tuh, gue ngeliat videonya, itu rasanya gue pengen nampol, sumpah. Itu tuh kayak nggak pantas bercanda. Gus, Allah kan udah berfirmannya di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian itu merendahkan antara yang satu dengan yang lain. Kenapa? Asa ayyakunu khairan minhum. Karena bisa jadi orang yang direndahkan itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada yang merendahkan. Memang dia bukan orang besar, cuma sekedar pedagang es teh. Tapi apa boleh direndahkan kayak gitu? Digoblok-goblokin kayak gitu. Terus yang hadirin ikut-ikutan ketawa, emang lucunya di mana sih? Ada seseorang pedagang yang mencoba dengan jalan yang halal menyambung hidup, kemudian direndahkan di depan manusia, dibikin malu di depan manusia. Lucunya di mana? Digoblok-goblokin di depan manusia. Lucunya di mana? Terakhir, mudah-mudahan netizen yang budiman ada yang bisa berinisiatif untuk mengumpulkan urunan supaya kita bisa datang ke tukang es teh. Kita bantu sebisa kita supaya dia tahu bahwa masih ada saudaranya dari kalangan sesama kaum muslimin yang peduli antara yang satu dengan yang lain. Buat yang kagak ngerti artinya kurang lebih begini. Oh, disuruh borong. Es teh lu masih banyak kagak? Ya udah sana dijual goblok. Kalau emang nggak laku ya udah takdir. Jangan abong-abong lu ulama ya. Jangan abong-abong lu kiai. Gus Miftah sama yang sebelahnya. Emang bener-bener ya, adab harus lebih penting daripada ilmu, itu harus lebih tinggi adab lu. Jangan abong-abong lu orang pinter, tapi yang goblok itu lu. Wujud mak-mak. Coba lu bayangin, kalau itu tukang es
Itu tukang es itu bapak lu, bapak moyang lu. Lagi digituin sama orang. Dia lagi jualan es. Dipanggul itu es malam-malam. Nyari rejeki. Emang salah kalau misalnya ada orang suruh nawarin, borong Gus, borong. Lah kalau emang lu kagak mau borong, kagak usah ngata-ngata orang goblok, tolol. Emosi gua. Nggak demen nih gua begini nih. Nginjek-nginjek orang susah. Dia juga lagi usaha. Dia datang ke situ lagi usaha. Dia lagi jualan. Mata lu kotok. Hah? Mata lu kotok. Mata lu. Buka. Emang bener-bener nih orang kalau udah punya harta, tahta, bertingkah, apa aja diolok-olok. Habis kau dihujat. Bangetan emang. Apalagi itu yang ketawa sebelahnya. Girang banget. Lu bayangin itu yang jualan bapak moyang lu. Lu bayangin. Sakit nggak hati lu? Gua yang bukan anaknya. Sakit hati gua. Kurang ajar lu pada, ha? Bisa-bisanya lu memperolok orang lagi susah dagang begitu malam-malam. Dia hadir ke kajian lu pada mau nyari duit di situ. Dia jualan es teh di situ. Ada yang nyuruh ngeborong. Lu sautin. Kalau emang lu kagak gablek duit, kagak usah lu kata-kata orang goblok. Yang tolol lu. Emosi habis, gua. habis Nggak demen nih gua begini nih. Nggak demen gua. Nggak demen gua. Belum aja ya, belum roda berputar ya. Suatu saat lu ada di posisi bapak itu ya. Entah siapa yang ada di posisi itu tuh, entah apa anak lu, cucu lu. Lu bayangin diolok-olok kayak gitu orang lagi cari duit. Dipanggul berat banget begitu. Bukannya nyenangin lu, bikin orang jiper, itu dia diketawain orang sebanyak itu. Malu, lu tahu nggak? Ini gua heran, yang goblok tuh sebenarnya siapa? Yang goblok tuh sebenarnya siapa? Emosi gua. Nggak takut gua sama lu, Gus. Kalau lu ngajarnya bener, kalau lu ngomongnya bener, gua jadiin panutan. Gua sebenarnya demen sama ceramah-ceramah lu, cara ceramah lu. Tapi lu ngolok-ngolok orang susah kayak begitu, orang lagi dagang begitu, lu kata goblok. Out gua. Nggak demen gua sama lu, Gus. Buset dah, bener-bener lu ya, kagak mencerminkan orang punya pendidikan agama yang bener lu, bener-bener lu. Ini buat orang-orang yang udah pada ketawa nih, matanya buta. Lu bayangin kalau bapak itu ada yang jualan itu bapak moyang lu, sakit hati nggak lu? Gua yang bukan anaknya aja sakit hati, goblok digituin, hah? Mosi gua. Semacam-macam lu, orang susah lu. Doa orang susah tuh dikabulin, tau nggak? Itu bapak itu sama aja lagi dijolimin, tau nggak, sama ucapan lu tuh. Mikir, mikir. Kalau mau ngucap, sekucap-kucap, mikir. Jangan main goblok-goblok aja. Nah, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah beberapa komentar para netizen untuk Gus Miftah yang telah menghina tukang penjual es teh manis. Oleh karena demikian, jangan pernah kita menghina orang lain, karena kita belum tentu lebih baik daripada orang yang kita hina. Mungkin cukup sekian videonya. Semoga bermanfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.